selamat sore. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti KM Properti. Kembali di sini saya mau review ada salah satu klaster ya. Kebetulan sudah jadi rumah contohnya dan sedang ada yang progres juga. Unit yang kedua itu sudah ada pemiliknya ya. Aduh, asap. Matanya pedih, maaf ya, ada gangguan sedikit iklan. Ini lokasinya berada di Wibawa Mukti, Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Yang mau saya review ini rumah contohnya, kebetulan yang tanah 70, bangunannya 75. 2 kamar tidur, dua-duanya di atas. 3 kamar tidur, tiga-tiganya di atas. Jadi di bawah itu tidak ada kamar ya. Jadi di bagian bawah itu hanya bisa dibilang ruang tamu untuk ruang makan atau ruang keluarga sekalian dapur juga. Tapi dia masih ada tanah lebih ya di belakang ya. Seperti biasa konsep rumah tumbuh. Jadi kalau misalnya mau dikembangkan lagi, monggo. Artinya dengan bangunan 75 tapi dapat 3 kamar, 3 kamar mandi. Yang satu itu berada di dalam kamar tidur utama. Ini desainnya bagus banget. Konsepnya apa ya? Pokoknya kebanyakan kalau yang kayak gini dia permainan roster juga ya. Kesannya kayak di daerah selatan gitu loh, Jakarta Selatan. Oke, nanti kita lihat aja dalamnya seperti apa, kita review ya. Nah, untuk carport sih muatnya 1 mobil ya. Tapi kalau untuk sekeliling nih kita ada kurang lebih ada sekitar 10 unit. Kita ke dalam ya. Jadi untuk carport dia muat 1 mobil aja, dan di sini ya kelihatan banget rosternya itu, permainan rosternya manis banget ya. Dan jadi ada kaca-kaca juga gitu. Jadi kesannya tuh luas banget, ruangannya lebar banget karena memang tidak tertutup full tembok gitu ya. Oke, kita ke dalam nih, tapi kita lihat dulu nih pintunya. Pintunya bagus banget ya. Ini pintu solid ya, kayu solid. Kita ke dalam. Assalamualaikum, bismillah. Nah, ini terlihat ya ruangan dalamnya. Begitu kita masuk tuh, ini wow, gede banget gitu kan, luas banget. Nah, saya kasih lihat dulu nih pintunya nih. Tuh, pintunya tuh benar-benar, kalau dari sini agak gelap ya karena dia backlight sih, dan ada asap-asap lagi ngebakar tukang. Pintunya bagus ya, tinggi banget pintunya, hampir 2,5 ya, 2,5 meter, 2,5 malah. Nah, nih ya tadi yang saya bilang, jadi di bagian bawah itu adalah bisa dibilang buat ruang keluarga ataupun mungkin mau ruang tamu dan ruang makan juga, karena memang konsepnya terbuka ya. Jadi kayak berasa masuk ke dalam apartemen misalnya, begitu kita masuk gitu kan. Tapi ini bedanya dapurnya tuh nggak di depan seperti yang apartemen. Cuman maksudnya konsepnya tuh lebih terbuka aja, dan supaya lebih luas gitu ya untuk beraktivitas, misalnya kumpul keluarga atau makan gitu ya. Jadi semuanya nanti tersentralnya di lantai 1 aja. Jadi lantai 2 itu khusus buat tempat tidur, untuk kamar tidur maksudnya, sorry. Tempat tidur. Terlalu semangat ngomongnya nih. Nah, oke. Sambil ini kita lihat ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah nanti buat apa? Kulkas ya, mari es. Nih. Bagus banget ya. Keren banget ininya. Kurang lebih hampir 2 meter lebih loh ini dapurnya. Kitchennya dan sinknya juga. Berasap-asap aja. Nah, ini pintunya bagus nih. Jadi nih modelnya tuh bukanya begini nih. Nah, saya kasih lihat nih. Tuh pintunya, jadi bukanya seperti itu, kayak masuk ke dalam mall ya. Agak, kalau menurut saya unik, tapi bagus ya. Jadi misalnya kita mau buka begini nih, dan dia 360 derajat ya muternya. Tuh. Jadi muternya 360 derajat. Cuma memang harus dikembalikan lagi ke sini karena ada bagian
penguncinya, ada penguncinya di situ ya. Oke, kita lihat dulu dari sini ya. Nih, dari sisi sini kita lihat. Oh iya, ceiling to floor-nya ini kurang lebih 2,8 ya. Dan ini kamar mandi seperti biasa ada di bawah tangga ya. Kamar mandi ini juga bagus, unik ya kalau menurut saya. Cuma memang, oh iya, kita lagi masih dalam tahap finishing. Masih finishing ya, dan memang kalau untuk kamar mandi ininya hanya segini aja nih, keramiknya ini. Ini keramiknya cuma segitu aja. Ini nanti ada kloset cuma belum dipasang. Nah, di sini ada wastafelnya dan ada kacanya, tapi kaca ini ya blur begitu ya, jadi nggak kelihatan. Ini wastafelnya sudah ada, masih dalam tahap finishing, jadi memang belum rapih banget ya, tapi sudah terlihat banget bentuk-bentuknya karena memang sudah ada furnisnya juga. Nih, kita ke bagian belakang ya. Ini yang tadi saya bilang seperti biasa konsep rumah tunggu. Masih ada sisa lahan di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini atau mau dibikin seperti taman aja itu malah bagus karena kan pintu yang ke area belakang ini agak unik juga ya bukanya. Dan di sini area untuk cuci. Untuk cuci mesin cuci mungkin atau yang lain ya, pokoknya beraktivitas di area servis lah. Dan ini bagian belakangnya saya kasih lihat ya, tuh tinggi ya ininya, pembatasnya 3 meter. Nah, itu di bagian atasnya ada jendela, kamarnya ada 3 di atas, nanti kita lihat. Jadi enak juga ya, semua aktivitas kumpul keluarga tuh jadi tersentral di lantai 1. Karena biasanya kalau misalnya di atas ada ruangan, di atas ya ada ruangan, ada space sedikit ya. Itu bisa dibilang buat santai juga, buat tempat baca. Tapi kalau model kayak gini kan di atas itu khusus buat kamar tidur. Jadi ya udah setelah aktivitas di ruang bawah sini mungkin ya, jadi bisa langsung ke lantai 2-nya. Nanti kita ke lantai 2 ya. Nah, ini saya kasih lihat lagi ya. Jadi rosternya itu double ya dengan ini ya, dengan si temboknya ini. Dan ini jendelanya jendela hidup semua, artinya bisa dibuka tutup. Nah, hanya ini aja yang, tapi nanti kalau misalnya mungkin terlalu terang banget, jadi bisa dipasang apa namanya tuh, kayak sunblock gitu ya. Oke, kita ke lantai 2. Nah, ini tangganya lumayan ini juga ya, luas banget, 1 meter nih. Ih, keren banget. Oke, kita ke lantai 2. Nah, ini lantai 2-nya. Jadi begitu naik ke lantai 2 ini sisi sebelah kiri ya dari tangga. Saya kasih lihat tangganya ya, tuh. Ini ada kamar. Kamarnya kalau untuk anak sih ini cukup ya, kurang lebih sekitar 2,5 kali 2,5. Dan jadi jendelanya satu yang bisa dibuka ya, artinya jendela hidup. Ini bagian bawahnya, voidnya. Dan nah, ini yang tadi saya bilang, di atas juga ada sedikit space yang bisa dimanfaatkan untuk jadi ruang baca mungkin. Pokoknya untuk santai gitu di sini. Ini keren juga loh. Nah, ini kamar yang kedua untuk anak. Ukurannya sama, kurang lebih 2,5 kali 2,5. Jendelanya juga tinggi. Bisa dibuka ya yang satunya. Nah, itu voidnya ya, jadi terlihat dari sini. Untuk area servis di bagian bawah. Nah, kita ke kamar mandi dulu nih. Kamar mandi untuk di lantai atas, di luarnya untuk anak-anak mungkin. Di wastafel ini kita lagi dalam tahap finishing ya. Nah, ada bukaan kacanya itu yang ini ya, tuh.
Jadi nggak tertutup rapat sekali, jadi ada celah yang bisa untuk sirkulasi ya, karena kan di kamar mandi itu memang harus sirkulasinya itu harus ini ya, terbuka lah. Nah ini kamar tidur utamanya. Ini kamar tidur utamanya ini kurang lebih hampir 3x3 ya, ditambah dengan ini sih kamar mandi kurang lebih sekitar 4x5 ya kurang lebih. Ya ada di spek lah ya semuanya. Jadi seperti biasa, mohon maaf kalau saya selalu bilang kurang lebih gitu. Jadi intinya saya mereview ruangan-peruangan ini, jadi minimal ada bisa terbayangkan gitu ya. Nah ini kamar mandi yang ada di dalam kamar. Oh iya, saya kasih tahu dulu, ini lantainya kita menggunakan vinil ya. Jadi kamar utama kita pakai vinil. Nah ini kamar mandi yang berada di dalam kamar. Dan ini nih, ini mengikuti bentuk fasad loh. Jadi fasadnya itu di bagian kamar mandi ini bisa jadi buat tempat ini ya, untuk ya mungkin perabotan kamar mandi gitu, alat-alat mandi dan lainnya. Oh iya, untuk ininya kayu apa, pintu kamar mandi ini bagus banget loh. Bahan apa ya saya lupa, tapi nanti ada di spek deh ya. Nanti boleh ditanyakan nanti ke WA aja langsung ke Olga. Oke, kita turun ke bawah ya. Ini bagus banget loh. Nah ini jadi memang baru jadi rumah contoh ya. Ini nanti akan selanjutnya. Kita indennya tuh kurang lebih 6-8 bulan. Tapi sudah ada rumah contohnya ya. Saya agak mundur sedikit biar terlihat full. Jadi miring. Nah, oke, itu saja review dari saya untuk rumah yang berada di Wiwamukti, Jatiluhur, Jati Asih, Kota Bekasi. Untuk informasi mengenai harga, spek, dan survei nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Properti KM Properti. Nanti nomornya ada di layar ya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.